Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Deborah, saya dari kelas BIJ sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang working in the enterprise. Jadi sistem informasi dalam perusahaan itu adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola data, informasi, guna mendukung operasional koordinasi antar unit serta pengambilan keputusan manajerial. Lalu ada contoh penerapan sistem informasi. Yang pertama itu HRIS atau Human Resource Information System. Itu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya manusia seperti data karyawan, penggajian, dan manajemen kinerja. Lalu ada ERP, Enterprise Resource Planning. Itu sistem informasi yang mengintegrasikan semua aspek bisnis perusahaan, termasuk keuangan, manufaktur, dan rantai pasok. Yang ketiga, ada TPS, Transaction Processing System. Ini sistem informasi yang digunakan untuk memproses transaksi bisnis sehari-hari. Contohnya itu seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Lalu yang keempat tuh ada MIS, Management Information System. Itu sistem informasi yang menyediakan informasi yang relevan dan akurat untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada DSS, Decision Support System. Itu sistem informasi yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang kompleks terhadap menyediakan alat analisis dan simulasi. Lalu ada yang keenam itu DMS, Document Management System. Itu sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan dokumen perusahaan secara elektronik. Lalu yang ketujuh, CMS, Content Management System. Ini sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan mempublikasikan konten web. Lalu yang ke-8 ada CAD dan KAI, Computer Aid Design dan Energy. Itu sistem informasi yang digunakan untuk mendesain, menganalisis produk secara digital. Sebentar ya. Lalu yang ke-9 ada CAM, MRP, dan MRP2. Itu sistem informasi yang digunakan dalam manufaktur untuk mengelola produksi, inventaris, dan perencanaan sumber daya. Yang ke-10 ada CVA, Sales Force Automation. Itu sistem informasi yang digunakan untuk mengotomasikan tugas-tugas penjualan seperti pengolahan prospek dan pelacakan penjualan. Lalu di sini ada kehadiran teknologi dalam berbagai bidang kerja. Peran teknologi dalam bidang kerja itu sebagai alat pendukung utama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi. Manfaat teknologi ini yaitu sebagai eh, mem- mempermudah proses bisnis berjalan lebih terstruktur dan terukur. Lalu ada bidang menggunakan teknologi. Yang pertama tuh ada teknologi informasi atau IT. Itu bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Yang kedua itu keuangan. Itu bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan termasuk akuntansi, anggaran, dan investasi. Yang ketiga itu sumber daya manusia. Itu bidang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia perusahaan termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu pemasaran digital. Itu bidang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk dan layanan perusahaan melalui media digital. Yang kelima, operasional dan produksi. Itu bidang yang bertanggung jawab atas pengolahan operasional dan produksi perusahaan, termasuk perencanaan produksi, pengendalian kualitas, dan logistik. Lalu ada pekerjaan teknologi perusahaan. Nah, pekerjaan teknologi itu merupakan peran yang berfokus pada pengolahan, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi, serta teknologi yang digunakan perusahaan. Peran penting teknologi ini itu untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mendukung tujuan bisnis perusahaan.
Lalu ada contoh pekerjaan di bidang teknologi itu. Yang pertama, IT support. Itu memberi dukungan teknis kepada pengguna komputer dan sistem informasi. Lalu ada sistem analis. Itu untuk menganalisis kebutuhan informasi perusahaan merancang solusi yang tepat. Lalu ada data analis. Itu menganalisis data perusahaan untuk memberi kewawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Lalu ada software developer. Itu untuk mengembangkan, mengancam jaringan dan sistem informasi perusahaan dan dari ancaman siber. Lalu ada network dan cyber security specialist. Itu untuk mengamankan jaringan dan sistem informasi perusahaan dari ancaman keamanan siber. Lalu ada sertifikasi teknologi. Sertifikasi teknologi ini itu pengakuan resmi atas kompetensi kalian seseorang di bidang tertentu. Yang menjadi nilai tambah itu bagi tenaga kerja itu karena menunjukkan kemampuan sesuai dengan standar industri. Lalu ada contoh bidang sertifikasi. Yang pertama, jaringan dan sistem. Sertifikasi yang memvalidasi kemampuan dalam merancang, mengelola, dan memelihara jaringan komputer dan sistem operasi. Yang kedua itu data dan analitik. Ini sertifikasi yang memvalidasi kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga itu keamanan informasi. Ini sertifikasi yang memvalidasi kemampuan dalam melindungi sistem data organisasi dan dari ancaman keamanan. Lalu yang keempat tuh manajemen proyek teknologi. Itu sertifikasi memvalidasi kemampuan dalam mengelola proyek teknologi dari awal hingga selesai. Lalu ada pencarian pekerjaan dan kehadiran profesional. Jadi untuk kesiapan dan citra profesional, pencarian pekerjaan di perusahaan memerlukan kesiapan, kompetensi, dan citra profesional yang baik. Di kehadiran online profesional, itu selain kemampuan teknis, kehadiran online profesional menjadi sarana penting untuk memperkenalkan diri kepada perusahaan dan perekrut. Lalu ada langkah-langkah pencarian pekerjaan. Yang pertama itu kita harus menentukan bidang diminati agar fokus pengembangan diri yang lebih jelas. Lalu kita harus meningkatkan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga itu menyiapkan CV dan portofolio itu untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman dari diri kita sendiri. Yang keempat, membangun profil online profesional. Itu untuk meningkatkan peluang di lirik perusahaan. Jadi kesimpulannya itu ialah sistem informasi dalam perusahaan itu tulang punggung operasional dan pengambilan keputusan. Dengan penerapan sistem itu sangat beragam mulai dari HRS dan CFA. Itu terancang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi spesifik. Sekian dari saya, terima kasih.